Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Vianus Andrestia ya. Eh, Kali ini kita akan membahas sebuah sub yang salah satu paling urgent di proposal atau skripsi, tesis disertasi ya, yaitu sub mengenai sampel atau sampling ya. Karena banyak pemahaman yang kurang bagus terhadap sampel, sehingga itu nanti akan menyebabkan kesimpulan yang didapat pada hasil penelitiannya tidak akan berlaku atau tidak bekerja pada kelompok yang telah diteliti karena kesalahan dalam menentukan sampel. Baik ya, pada prinsipnya sampel itu apa sih? Sampel itu mengambil sebagian dari kelompok atau populasi, di mana kelompok kecil yang diambil itu harus merepresentasikan atau mewakili dari kelompok yang diteliti itu. Nah, pertanyaan sederhana, mengapa kita perlu melakukan sampel atau sampling? Satu, karena subjek yang kita teliti itu berjumlah besar sehingga perlu disampel. Yang kedua, untuk menekan biaya ya, karena kelompok yang besar, karena kalau tidak disampel itu akan menghabiskan biaya, maka perlu disampel. Yang kedua, karena kita dikejar deadline waktu ya, kita ditarget waktu sekian waktu harus selesai, maka jalan lain untuk bisa memenuhi target itu kita harus melakukan sampel ya. Dan terakhir, mengapa kita melakukan sampel? Karena kita sebagai peneliti adalah juga manusia biasa yang juga memiliki keterbatasan pada banyak hal ya. Yang penting satu, sampel yang dilakukan itu benar, insya Allah hasil penelitiannya pun akan sesuai dengan kelompok yang diteliti ya. Ini ya, saya tunjukkan ya, bisa dilihat dengan jelas ya, dimana A dan B. Jadi ada dua orang peneliti yang sedang melakukan sampel ya, dimana yang peneliti A ya, peneliti A itu gambar besarnya adalah kelompok atau populasi, kemudian sampel yang diambil itu dia menyerupai segitiga. Ini bisa dikatakan bahwa sampel yang diambil oleh peneliti A ini kurang bisa mewakili gambar dari populasi, dalam artian diduga dia melakukan kesalahan dalam mengambil sampel ya. Sebaliknya, kita perhatikan pada gambar B, peneliti B melakukan sampel yang diambil kecil itu sudah sesuai seperti gambar populasi. Artinya apa? Sampel yang diambil, yang digunakan dalam penelitian, sampelnya itu merepresentasikan kelompok. Jadi nanti hasil yang diperoleh dari sampel ini otomatis juga berlaku terhadap kelompok yang diteliti ya. Ingat ya, jadi sampel yang diambil itu harus mewakili kelompok. Ini saya asumsikan seperti gambar ini. Jadi gambar kecil ini harus mewakili kelompok yang besar, gambar yang besar. Di antara dua gambar ini adalah gambar B, di mana gambar yang kecil itu bisa mewakili gambar yang besar. Itulah filosofinya sampling atau sampel. Oke. Dalam penelitian sosial, khususnya dalam pendidikan, ya, ada dua teori mengenai sampel, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, mungkin hanya saya jelaskan 5 poin yang paling populer digunakan oleh mahasiswa dalam ilmu sosial, terutama di pendidikan. Yang pertama adalah probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling adalah suatu keadaan di mana setiap orang atau setiap sampel itu memiliki peluang yang sama untuk diambil menjadi sampel penelitian. Ya. Ada tiga bentuk. Ya, ada tiga bentuk yang akan saya jelaskan, yaitu simple random sampling, kemudian stratified random sampling, dan juga proportional random sampling. Ya, random. Jadi kata kuncinya adalah random pada probabilitas ini. Random itu acak. Ya, syaratnya satu. Ya, probability ini syaratnya satu, yaitu sampelmu, kelompokmu harus homogen atau tidak perbedaan yang terjadi antar sampel itu tidak banyak, dianggap homogen. Ya. Itu syaratnya, harus homogen untuk bisa digunakan teknik pengambilan sampel probability. Contoh, simple random sampling ya. Simple random sampling, teknik mengambil sampel acak dengan sederhana. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya mahasiswa, mengajar mahasiswa di kelas A misalnya, di mana kelas A itu semuanya sudah hafal juz amma, semuanya. Tidak ada yang tidak hafal. Jadi mahasiswa di kelas A itu semuanya sudah hafal juz amma. Ya, homogen ya, karena semua sudah hafal. Maka saya untuk meneliti kelas itu cukup menyampel saja beberapa, karena sudah homogen. Misalnya jumlah kelas A itu ada 40 orang.
maka saya tidak perlu meneliti 40 semuanya, saya cukup mengambil sampel aja. Ya, mengambil sampel aja, karena sudah homogen. Maka saya perlu, misalnya sampel saya 5. Saya menggunakan teknik simple random sampling. Otomatis 5 itu ya seenak saya saja. Mau namanya simple random kok ya. Mengambil acak dengan cara sederhana. Ya mungkin 5 itu mungkin sesuka saya. Mungkin saya urut, mungkin langsung saja ketika itu spontanitas saya butuh mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Asal tunjuk aja. Itu adalah simple random sampling ya. Karena homogen ya. Itu simple random sampling. Ingat ya, syaratnya adalah homogen. Yang kedua itu adalah stratified random sampling, yaitu mengambil sampel secara acak berdasar strata atau tingkat atau jenjang. Artinya, misal Anda penelitian di SMP ya atau MTS ya, ada kelas 7, 8, 9, maka kalian harus mengambil sampel itu dari ketiga jenjang tadi. Ada kelas 7-nya, ada kelas 8-nya, ada kelas 9-nya. Mau di jumlah pukul rata juga nggak apa-apa. Yang kelas 7 diwakili 10 orang, kelas 8 10 orang, kelas 9 10 orang, nggak masalah. Yang penting berdasar setiap jenjang ada yang sampel yang diwakili, yang diambil. Ingat ya, harus homogen. Tidak boleh kalian mengambil sampel pada satu kelas 7 tok misalnya, tidak boleh. Itu bukan strata. Ya. Ingat ya, harus homogen ya. Jadi tiap jenjang atau tiap kelas, tiap tingkatan harus ada perwakilan sampel yang diambil dalam penelitian. Itu adalah stratified, berdasar strata, berdasar jenjang. Ya, harus homogen contohnya. Kemudian yang terakhir, yang dalam ranah probabilitas, yang terakhir adalah proportional random sampling ya. Proportional random sampling itu lebih detail daripada stratified. Kalau stratified itu berdasar strata saja, kemudian jumlahnya dipukul rata nggak apa-apa. Tapi kalau proportional random sampling itu juga memperhatikan strata sekaligus memperhatikan persentase kuantitas kelompok. Artinya apa? Misalnya kelas 7 itu SMP itu kelas 7 itu jumlahnya 100 orang. Kelas 8 jumlahnya 60 orang. Kelas 9 jumlahnya 40 orang. Maka dalam mengambil sampel tiap jenjang itu harus mengikuti jumlah kuantitas tiap jenjang. Artinya kelas 7 yang lebih besar jumlahnya, nanti sampel yang diambil harus lebih besar. Kelas 8 yang lebih besar dan lebih kecil dari kelas 9, dia harus di tengah-tengah jumlahnya. Tidak boleh dipukul rata. Ya, kelas 7-nya 5 misalnya, kelas 8 5, kelas 9 5, tidak boleh. Karena ini tidak menunjukkan proporsi. Ya. Artinya apa? Proporsi semakin besar kelas jenjang yang dimiliki suatu kelas, maka sampel yang diambil harus lebih besar daripada kelas yang lain. Apabila jenjang itu atau kelas itu lebih kecil jumlahnya, maka sampel yang diambil pun nanti akan lebih kecil daripada kelas atau jenjang yang lain. Itu namanya proportional random sampling. Ya, ingat caranya tetap ya, random, harus homogen. Pertanyaannya, dari mana kita tahu homogen atau tidak? Ada banyak cara mengetahui kelas itu homogen atau tidak. Yang pertama, kita bisa menanyakan kepada guru. Ya, kita tanya melalui wawancara, kelas ini prestasi matematikanya bagaimana ya? Oh, secara rata-rata 90% anak-anak itu sudah di atas, sudah bisa dikategorikan mampu atau bagus. Nah, itu kita anggap homogen berdasar wawancara. Yang kedua, dengan melihat dokumentasi hasil rapot atau hasil nilai tes. Ya, jadi untuk memperkuat wawancara tadi, benar nggak sih yang dibilang guru itu kalau siswa itu homogen, prestasi matematika homogen, itu benar nggak sih? Misal guru itu bilang, oh ya secara rata-rata kelas, secara klasikal sudah bagus, maka kita bisa meng-cross-check data wawancara itu dengan nilai rapot atau nilai ulangan atau nilai apapun yang bisa memperkuat analisis wawancara dengan guru tadi. Ya, setelah dua data itu matching, maka sudah bisa dipastikan bahwa kelas yang kita mau teliti itu adalah kelas yang homogen. Artinya apa? Kalau homogen, kita bisa menggunakan sampel acak, random. Ya tergantung, bisa simple, bisa stratified atau proporsional. Nah, atau cara lain, bisa kita ketahui dari mana homogen itu selain dari wawancara dengan guru atau hasil tes rapot, kita bisa menggunakan uji homogenitas. Tapi ingat, karena ini adalah penelitian pendidikan atau sosial, kita anggap kita dalam ranah non-parametrik. Kalau non-parametrik, kita anggap sampel sudah homogen. Itu sampelnya ya, tapi nanti analisisnya tetap mengikuti kaidah statistik yang berlaku. Oke, itu tadi adalah mengenai probability sampling.
Berikutnya ganti ke non-probability sampling. Ya, ada dua yang paling populer, yaitu purposive sampling. Teknik sampel purposive, pengertiannya ialah teknik mengambil sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, atau pertimbangan-pertimbangan khusus, atau kesengajaan tertentu. Contoh, saya punya judul seperti ini ya. Pengaruh penggunaan gadget produksi Cina terhadap kualitas online mahasiswa A misalnya. Ya. Yang kita kaji itu gadget produk Cina. Otomatis sampel yang kita ambil itu adalah mereka-mereka mahasiswa yang gadgetnya buatan Cina. Ya. Jadi tidak bisa acak. Karena kalau kita acak nanti asal ngambil sampel, nanti kalau sampel kita itu gadgetnya buatan Korea atau buatan Amerika, itu tidak masuk kajian. Karena kita mengkaji mereka-mereka mahasiswa yang menggunakan gadget produksi Cina. Jadi kita sudah mempertimbangkan bahwa sampel yang diambil nanti adalah mahasiswa yang gadgetnya buatan Cina saja. Itu adalah pertimbangan, itu adalah kesengajaan. Atau kalau kalian dalam prodi pendidikan ya, misalnya kalian meneliti di SD atau MI, kalian hanya mengambil sampelnya itu kelas 4 misalnya, atau kelas 5 saja ya, kelas 5 SD atau 5 MI yang diambil. Ketika ditanya penguji, mengapa kok cuma kelas 5 yang diambil sebagai penelitian? Lah, kelas 1 mana, kelas 2 mana, kelas 3 mana, 4 mana, 6 mana? Ya. Itu pasti akan jawab karena sampelmu sampel purposive. Bisa saja jawab, itu saya menggunakan teknik sampel purposive karena materi yang saya ambil dalam penelitian itu adalah materi yang terletak pada kelas 5. Ya. Maka otomatis kalau materinya ada di kelas 5, maka sampel yang diambil harus dari kelas 5 saja. Tidak mungkin, misalnya di matematika, kamu neliti tentang hubungan satuan jarak kecepatan dan waktu, S sama dengan V kali T. Tidak mungkin kamu neliti itu di kelas 3. Atau kamu ngambil sampel kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak mungkin. Karena materi itu hanya ada di kelas 5. Ya, itu namanya sampel purposive. Atau pertimbangan lain, non-teknis misalnya. Karena pihak sekolah mengizinkan hanya kelas 3 yang boleh diteliti misalnya. Itu pertimbangan. Argumentasikan di sidang atau di ujian skripsi ya, yang penting logis dan ilmiah. Ya, itu purposive. Atau kalian ingin menguji sebuah produk. Misalnya produk nyeri haid misalnya. Otomatis sampel yang kamu ambil purposive nanti. Tidak boleh acak. Karena kalau acak nanti bisa kemungkinan sampel itu laki-laki. Apakah laki-laki mengalami haid? Tidak. Ya. Jadi pertimbangannya sampelnya harus yang pertama harus perempuan, kedua adalah perempuan yang sedang haid. Nah, itu pertimbangan, itu purposive itu. Kesengajaan, oh saya ngambil ini karena itu. Nah, itu adalah purposive. Yang kemudian adalah sensus ya. Berikutnya non probability yang sering dipakai adalah sensus atau bahasa lainnya adalah sampel jenuh. Sampling jenuh. Sensus ya. Sebuah fenomena sensus penduduk, maka penduduk di Indonesia disensus secara satu persatu, ya semuanya sama dengan itu. Sensus artinya adalah mengambil setiap anggota sampel menjadi sampel penelitian. Ya. Jika misalnya mahasiswa prodi ini jumlahnya itu 300, kemudian kalian mau menyampel itu merasa nanggung, kemudian kamu punya niatan untuk mengambil itu semua menjadi sampel penelitian, maka itu namanya sensus. Ya, sampel jenuh. Ya, atau kalian karena memiliki dana penelitian yang berlimpah, waktu juga lama, maka kalian bisa menggunakan sensus. Dengan artian itu tadi ya, waktu, biaya, kemampuan mencukupi, silakan diambil sensus. Ya, artinya apa? Semua orang dalam kelompok itu menjadi sampel penelitian. Itu namanya sensus. Pertanyaan klasik ya, baik non-probability atau probability. Ada yang bingung, apa sih Pak probability, apa sih Pak non-probability itu? Kalau probability itu acak teman-teman, kalau non-probability itu tidak acak. Contoh, saya punya judul seperti ini. Kamu ingin meneliti dosen yang ingin meneliti dosen dari ukuran sepatu yang dipakai. Coba, itu bisa acak enggak?
Ya bisa, karena semua dosen insya Allah kalau kampus pakai sepatu, ya otomatis bisa acak kamu, bisa pakai probability, ya. Karena dosen laki-laki, perempuan, atau dosen senior, dosen junior pasti pakai sepatu kalau ke kampus, ya. Karena sepatu itu sudah menjadi kode etik dosen, ya. Mahasiswa pun pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal, maka itu bisa acak. Artinya kamu bebas milih dosen siapa yang dipilih, yang penting dia pakai sepatu, ya, sepatu. Ini saya judul kedua. Kamu ingin meneliti dosen, misalnya dari kinerjanya dengan menghubungkan dengan merek lipstik yang dipakai. Apakah kamu bisa melakukan itu secara acak? Tidak bisa, karena setiap dosen tidak menggunakan lipstik. Ya, saya ini dosen tidak pakai lipstik, maka kamu tidak bisa menggunakan acak. Karena kalau kamu acak nanti bisa kemungkinan kamu mengambil dosen laki-laki. Ya, maka lipstik itu contohnya adalah dosen yang pakai lipstik, ya dosen perempuan yang pakai lipstik, maka itu pertimbangan purposive. Itulah bedanya antara acak dan tidak acak. Probability dan non probability. Itu bedanya di situ. Jangan sampai bingung, ya. Loh Pak, kan masih banyak yang lain-lain seperti cluster, snowball dan lain-lain. Iya, itu nanti bisa dibaca di literatur yang lain. Pertanyaan penutup sekarang. Ya, biasanya ditanyakan mahasiswa itu, ya. Pak, berapa jumlah sampel minimal yang boleh kita ambil sampel? Ya, kalau saya sebagai praktisi punya kriteria. Kalau anggota populasi saya itu lebih dari 50, ya, itu akan saya buat sampel. Artinya dari 50 itu mungkin akan saya ambil 20 saja lah, nggak apa-apa. Itu kalau kriteria saya. Di buku-buku MedPen ada yang bilang 100, di atas 100 boleh disampel. Ya, tapi kalau saya sendiri pribadi dalam ilmu penelitian pendidikan, selama sekolahmu itu jumlahnya 50 lebih siswa, bisa disampel. Ya, berapa minimal? 20 lah. Ya, kalau 10 jangan terlalu sedikit. Lalu kalau jumlahnya sedikit, Pak, sekolah itu jumlahnya sedikit. Ya. Kalau siswa sekolah itu jumlahnya sedikit, tiap jenjang itu jumlahnya sedikit, jangan disampel. Lah kenapa? Lah jumlahnya udah sedikit kok, ngapain disampel? Ambil aja semua jadi sensus. Nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa. Nanti penguji bilang, loh, kuantitatif kok samanya sedikit. Lah, ya kamu bisa berargumen, iya, sedikit banyaknya itu adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya, Bapak. Ya, yang penting real, nggak masalah. Kan karena ada sekolah-sekolah yang terluar itu, ya, sekolah yang berada di daerah terluar, ya, itu ada yang jumlah siswanya itu misalnya SD itu ada yang cuma 15. Kelas 1 sampai kelas 6, ya, kelas 1 jumlahnya 2, kelas 2 jumlahnya 3. Itu jangan disampel, ambil semuanya. Ya. Jadi kalau saya ditanya berapa ukuran sampel ketika kita bisa menggunakan sampling, kalau saya jawab pribadi lebih dari 50 bisa dilakukan sampel. Begitu ya. Jadi semoga tidak bingung antara probability dan non probability. Yang probability tadi sudah saya sampaikan, simple random, stratified random, dan juga purposive random. Proportional random. Sedangkan yang non probability sudah saya sampaikan teknik purposive dan juga teknik sensus atau sampel jenuh. Ya, silakan dibaca dan sesuaikan karakteristik sampelmu di sekolah atau di lapangan itu seperti apa hubungan dengan teori-teori tadi. Sehingga kalian ketika menulis, mengisi pada sub sampling itu tidak kesulitan. Oh ini random, oh ini purposive, tidak kesulitan karena sudah menonton video ini. Ya, jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, share pada teman karena share itu akan bermanfaat. Karena dalam dunia penelitian itu kita bisa mereduksi terjadinya jual beli skripsi. Karena banyak mahasiswa tidak tahu, akhirnya dia pilih jalur instan, ya. Dia membeli, menyewa jasa. Ya, saya harap channel yang sederhana ini bisa mereduksi, bisa mengurangi fenomena negatif itu. Ya, share ke siapapun, ya. Ke nenek, ke kakek, ke bapak, ibu, engkong, mak engkong, ya, om, tante, bule, monggo, ya. Ke mahasiswa apalagi monggo, ya, dan juga subscribe jika Anda belum, ya. Terima kasih partisipasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten video kami selanjutnya, ya. Kuchi Yosenitsu.